Salam, salam dalam kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus taat pada pemerintah. Kita harus mematuhi protokol kesehatan 3M. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan bicara tentang true Christianity, Kristen yang benar. Diambil dari Kisah 11 ayat 26 dan 1 Korintus 14 ayat 17. Kisah 11 ayat 26 dikatakan begini. Di Antiokhia lah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Kenapa demikian? Pada saat itu orang Antiokhia melihat orang Kristen hidup seperti Kristus hidup. Ketika mereka melihat orang Antiokhia, melihat orang-orang murid-murid Yesus hidup seperti Kristus hidup, mereka katakan Kristen. Seharusnya orang Kristen seperti itu, hidup seperti Kristus hidup. Saudara Tuhan, Paulus katakan begini di dalam 1 Korintus 4 ayat 17. Turuti teladanku seperti aku menuruti teladan Kristus. Kenapa Paulus mampu mengatakan demikian? Karena Paulus hidup seperti Kristus hidup. Kita tahu siapa Paulus sebelumnya. Dia Saulus, seorang yang menyai jemaat Allah. Dia seorang dari mazhab Yahudi, mazhab yang keras. Bagaimana dia menjauh orang Kristus pada saat itu? Dia membunuh, membakar gereja, dia mengani jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Berubahlah dia dari Saulus menjadi Paulus. Saudara dalam Tuhan, sehingga dia mengatakan hidup seperti aku, turuti seperti aku teladanku, seperti aku meneliti teladan Kristus. Hidup Paulus, hidup seperti Kristus hidup. Saudara dalam Tuhan, kita mau belajar dari Rasul Paulus pada saat ini. Bagaimana kekristenan benar? True Christianity. Yang pertama, Kristen benar, hidup kita mesti berbeda dengan hidup orang dunia. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembuatan budimu. Saudaraku dalam Tuhan, orang Kristen harus berubah, tidak sama dengan dunia ini, tidak sama seperti yang Galatia 5:19 katakan. Perbuatan daging telah nyata, percideraan, pemabukan, pesta pora, dan hal-hal sebagainya yang tidak berkenan kepada Allah. Saudaraku, kalau kita menyebut orang Kristen, kita harus hidup berubah. Kristen yang benar hidup seperti Kristus hidup. Ada buah-buah roh di dalamnya. Ada kasih, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Ya seperti yang Galatia 5 ayat 20 sampai 21. Saudara Yohanes 13 ayat 33 sampai 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu ada murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kita saling mengasihi, orang akan melihat bahwa kita ada murid-murid Kristus. Yang kedua, Kristenan yang benar ialah mengenal siapa Kristus. Hidup intim dengan Yesus. Suatu ketika Yesus mengajar, dan kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup. Mereka bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup. Dan mereka mengatakan, ya aku tahu dia cuma anak Yusuf, anak tukang kayu. Demikian juga ketika Yesus mengajar rumah ibadat, mereka juga bersungut-sungut. Bukankah anak saudaranya aku kenal, saudara perempuannya kenal, bukankah ia tukang kayu? Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita cuma mengenal Yesus, sekedar dia yang lahir di Bethlehem 2000 tahun lalu. Kalau kita mengenal Yesus, cuma sekedar Yesus of Nazaret, Yesus besar di Nazaret, maka kita sama dengan mereka, kita akan bersungut-sungut. Ketika orang banyak bersungut-sungut, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku? Kemudian Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah Yesus, pengenalan lagi dalam akan Tuhan, itu yang diperlukan. Kristen yang benar harus mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dia bukan sekedar Yesus lahir di Bethlehem 2000 tahun lalu. Dia bukan sekedar Yesus of Nazaret dibesarkan di Nazaret. Tapi kita mengenal Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Dialah juru selamat dunia yang sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Kita harus mengenal Yesus lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Firman Tuhan berkata 2
Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan, mereka bertekun sehati tiap-tiap hari. Mereka menyelidiki firman Tuhan. Saudara Tuhan, bagaimana kita mengenal Yesus lebih dekat lagi? Yang pertama adalah kita harus rajin beribadah. Mazmur 25 dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri pertemuan ibadahmu seperti yang biasakan orang, tapi mereka saling menasihati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada kerinduan kita ibadah, ada kesungguhan kita ibadah untuk mengenal Yesus lebih dekat dan lebih dekat lagi. Firman Tuhan katakan, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa perkataan Taurat, tapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan tulis dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Ada persekutuan dengan Tuhan, menyelidiki firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita akan mengenal isi hati Tuhan. Kita akan mengenal siapa Dia sesungguhnya, melalui firman yang kita renungkan setiap hari. Kita tekun berdoa. Firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Di dalam Markus 1:35, pagi-pagi kebenar, ketika hari masih gelap, Yesus datang ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita melihat begitu dekatnya Yesus dengan Bapa di surga, di dalam persekutuannya dalam doa setiap hari yang Yesus lakukan. Dan Yesus berikan teladan bagi kita untuk kita mengenal lebih dekat lagi Allah, siapa Allah kita. Yang ketiga, Kristen yang benar ialah mau menerima firman Tuhan, mau ditegur oleh firman Tuhan. Kisah 2:42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan katakan mereka mau ditegur akan firman Tuhan. Inilah Kristen yang benar. Firman Tuhan katakan segala tulisan Allah, di firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menasihati, dan menegur orang di dalam kesalahan. Saudara dalam Tuhan, ketika kita mau ditegur akan firman Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa dalam rohani. Firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 3:23, susulah yang kuberikan padamu, bukan makanan keras, karena kamu belum menerimanya. Sekarang pun kamu belum menerimanya, karena kamu manusia duniawi. Sebab jika di antara ada iri hati perselisihan, bukankah menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, hidup secara manusiawi. Ketika itu di jemaat Korintus ada perselisihan. Mereka tidak mau ditegur akan firman Tuhan. Mereka selalu selisih, mereka bertengkar kehidupan mereka. Mereka seperti orang duniawi, sehingga Rasul Paulus mengatakan kamu manusia duniawi. Ketika ditegur firman Tuhan kamu tersinggung, ketika ditegur firman Tuhan kamu marah, ketika ditegur firman Tuhan kamu berselisih. Itulah manusia duniawi. Saudaraku dalam Tuhan, tanda orang manusia dewasa adalah dia mau menerima firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang datang dalamnya, itu bicara teguran, bicara nasihat, apapun Tuhan katakan bagi kita, kita mau menerimanya. Karena firman Tuhan itu boleh membangun kita, mendidik kita, boleh membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Yang keempat, Kristen yang benar mau dibentuk oleh Tuhan, mau berubah. Suatu ketika Allah menyuruh Yeremia datang ke tukang periuk. Kemudian Yeremia melihat bagaimana tukang periuk membuat suatu bejana dari tanah liat. Dibentuk sedemikian rupa, diperas sedemikian rupa, sehingga bejana itu menjadi suatu yang indah di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, demikian engkau dalam tanganku. Saudaraku dalam Tuhan, di masa sulit sekarang ini, di masa pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih, mungkin tekanan-tekanan hidup kita alami. Mungkin kita seperti tanah di tangan tukang periuk. Kita dibentuk sedemikian rupa dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kesulitan secara ekonomi yang luar biasa yang kita alami. Kesulitan secara hal yang lain, mungkin masalah keluarga, masalah penyakit, dan masalah-masalah yang lain. Kita dibentuk sedemikian rupa di dalam tangan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen benar, kita mau dibentuk dan rela dibentuk di dalam tangan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita melihat, kemudian Yeremia melihat bagaimana tukang periuk itu berbejana. Dia bentuk bejana yang indah. Begitulah kita. Kalau kita rela dibentuk sama Tuhan, akhirnya kita akan menjadi bejana indah
di mata Tuhan. Bertahanlah di masa pandemi seperti ini. Di dalam bentukan Tuhan, pandemi sekarang ini membentuk kita, hidup kita, khususnya rohani kita, hidup rohani kita untuk semakin indah di mata Tuhan. Saudara dalam Tuhan, inilah proses yang kita alami. Kalau Kristen yang benar, Kristen yang mau dibentuk, Kristen yang mau diproses di dalam tangan Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan semangat. Amin.